Beredar di media sosial video tentang penjelasan Capres nomor 1 Anies Baswedan ketika menjawab pertanyaan Capres nomor 2 Prabowo Subianto tentang persoalan polusi udara di Jakarta dalam acara debat Capres 2024. Netizen ada yang mengedit video tersebut sebagai sindiran terhadap jawaban Anies. Namun beredar pula video lain yang membantu Anies menjawab lebih rinci tentang persoalan polusi udara di Jakarta. Salah satu video editan yang menyindir Anies bersumber dari akun TikTok Benteng Prabowo diunggah kembali oleh akun X Batomangs untuk membalas status akun baru bikin lol yang menulis status, "Gila sih, ini buzzer apa orang beneran ya?" Seindop-indopnya warga Twitter gak ada kayaknya yang nyamain inteligensi Anies sama Vicky Pras. Kemudian akun Batomangs membalas, "Lihat aja gimana cara ngeditnya, dan yang ini likesnya sampai 1M. Video Anies di acara CSIS yang menjawab tentang Palestina juga editannya parah, di-framing seolah konteksnya untuk Rohingya. Pas nanya sama jawaban Anies itu beda acara dijadikan satu feed, jadinya seolah jawaban Anies gak nyambung. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi? Terima kasih. Bila masalah polusi udara itu bersumber dari dalam kota Jakarta, maka hari ini, besok, minggu depan konsisten selalu akan kotor. Tapi apa yang terjadi? Ada hari di mana kita bersih, ada hari di mana kita kotor. Ada masa minggu pagi, Jagakarsa sangat kotor. Apa yang terjadi? Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. A few moments later. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Sementara itu ramai pula video yang membantu Anies menjelaskan lebih rinci tentang masalah polusi udara di Jakarta. Hal itu seperti terlihat dalam unggahan akun Yurisa_Samosir yang menulis status, "Tenang Prabowo Media Tim Amin akan menjelaskan tentang angin tidak punya KTP." Buat para pendukung Wowo, simak video ini agar otak kalian cerdas dan jangan cuma bacot di medsos tapi gak paham yang dikatakan Pak Anies. Kemudian diunggah video sebagai berikut. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu, ya. Tenang saja Pak Prabowo, kita jelasin. Ya, inilah bedanya yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi, oke? Ini pakai data. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Pembangkit listrik tenaga uap yang batu bara itu, emang di Jakarta ada PLTU? Enggak pas banget di Jakarta sih. Menurut Direktur Eksekutif Walhi Jakarta, Suci Fitria Tanjung, PLTU ini ada di radius 100 km dari Jakarta. 100 km kan jauh ya, tapi kok polutan dari PLTU bisa sampai ke Jakarta? Berarti ada banyak banget dong PLTU yang beroperasi. Melansir data Indonesia, per tanggal 10 Agustus 2023 ada 16 PLTU batubara yang beroperasi. Banyak juga. Riset yang disusun sama KREA menyebutkan bahwa polusi udara di Jakarta disumbang oleh aktivitas PLTU di Banten dan Jawa Barat. Angin membawa pencemaran dari PLTU di daerah itu ke Jakarta. Terdapat kurang lebih 136 fasilitas industri, termasuk PLTU yang berada dalam radius 100 km dari Jakarta. Lebih dari 50% persebarannya berada di Jawa Barat dan Banten. Jadi sejak 2014, Mbak, memang kecenderungan pemerintahan saat ini, pemerintahan Presiden Jokowi banyak sekali menambah PLTU. Dengan waktu itu janji kampanyenya di 2014, megaproyek 35 gigawatt. Masalahnya, wilayah padat industri ini berada di lokasi yang sama dengan titik konsentrasi material pencemar udara di Jawa.
Materi-materi itu lalu teroksidasi di atmosfer serta membentuk PM2,5 dalam jumlah besar yang bisa terbawa angin ke titik sekitarnya sejauh lebih dari 100 km. Oke, PLTU-nya ada di mana aja? Ini PLTU Jawa 7. Ini PLTU Indramayu. Dan ini Suralaya 9 dan 10. Itu yang udah eksis ya. Nah, yang masih dalam tahap perencanaan banyak juga. Data yang kami dapat dari Tren Asia menyatakan seenggaknya ada 15 PLTU yang akan didirikan di sekitar Jawa Barat dan Banten. Beberapa ada yang dikelola negara lewat tangan PLN, dan beberapa juga ada yang meminjam campur tangan swasta seperti Bakri dan Marubeni Corp. Lalu gimana solusinya? Dan ini kemudian saya teruskan Pak, bagaimana pengendalian itu dikerjakan untuk dalam Jakarta. Jika saya terpilih presiden, maka yang luar Jakarta saya kendalikan juga Pak. Baik. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.